Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal masyahidun al-kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, selamat berjumpa kembali dalam program Ustaz Menjawab hari Jumat yang mulia ini. Alhamdulillah di studio telah ada narasumber kita, Bapak Muhammad Yusuf Qardawi, Muhammad Yusuf Al-Qardawi Al-Asyi, ya. Beliau adalah mantan Ketua Umum DPP Ikatan Sarjana Dayah, Ikatan Sarjana Alumni Dayah Aceh, dan juga beliau banyak jabatan-jabatan yang lain. Salah satu adalah yang paling penting di bawah Habib Rizik Front Pembela Islam, ya. Mantan ketua, dan beliau adalah sekarang ini termasuk seorang penulis yang luar biasa, banyak buku-bukunya tentang sejarah dan lain-lain. Pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, kita akan membahas tentang hakikat Idul Fitri, ya, dan hikmah-hikmahnya. Untuk menghemat waktu, kami beri kesempatan kepada narasumber untuk mukadimahnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan syukurillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, amma ba'd. Pemirsa Aceh TV dimanapun Anda berada, hari ini Jumat terakhir pada bulan Ramadan, dan insya Allah mungkin kita berpuasa hari ini dan esok hari Minggu. Secara nasional kita akan merayakan Idul Fitri 1441 Hijriah, di mana banyak kita mungkin lupa bahwa Idul Fitri itu cukup banyak hikmahnya. Idul berasal dari bahasa Arab. Di sini terdapat dua kata, Aid dan Fitri. Aid itu sinonim dengan raja'ah, yarju'u raja'an, yaitu kembali. Fitri itu bermakna fitrah atau suci. Idul Fitri bermakna kembali kepada kesucian. Apa maksudnya? Selama 1 bulan penuh orang beriman berpuasa, sebagaimana di Al-Baqarah 183 itu puasa diwajibkan kepada orang-orang yang beriman. Bahwa Idul Fitri itu yang sepantasnya, yang seharusnya merayakannya itu maksud bergembira dengan selesainya puasa. Itu bagi hamba Allah yang beriman, yang melaksanakan puasa itu sempurna. Maksudnya sesuai dengan syarat rukun dan menjaga hal-hal yang membatalkan puasa dan menghilangkan pahala puasa. Saat ini di dunia ini sekitar 3 miliar umat Islam.
barangkali tidak semuanya ini bisa sukses dalam menjalankan ibadah puasa. Dan yang kita lihat justru yang puasanya banyak bolong, puasanya tidak berkualitas. Maksud tidak berkualitas ya, di antara indikatornya adalah misalnya masih suka ya buang-buang waktu selama Ramadan, tidak memanfaatkan kesempatan Ramadan ini untuk betul-betul mengumpulkan investasi ukhrawi sebanyak-banyaknya. Karena sebagaimana sering kita sampaikan bahwa Ramadan ini persis seperti kapal yang singgah di sebuah dermaga untuk mengangkut barang-barang dari satu negeri untuk diantar ke negeri selanjutnya, yaitu kita ambil kelak di akhirat. Yang sepatutnya berbahagia atau merayakan Idul Fitri itu adalah orang-orang yang berpuasa mampu dan penuh melaksanakan qiyamul lail, solat tarawih, membaca Al-Quran, dan betul-betul menjaga apa saja yang dapat mengurangi nilai ibadah puasa. Bagi mereka lah yang sesungguhnya merayakan Idul Fitri. Karena mereka sudah kembali suci, bersih dari segala dosa-dosa yang menyangkut dengan Allah. Berbeda dengan dosa yang hablum minan nas. Itu tidak akan diampuni oleh Allah sampai kapanpun selama orang tersebut tidak meminta maaf kepada yang pernah dia zalimi. Pada Ramadan pertama misalnya, terutama solat tarawihnya, barang siapa melaksanakan solat tarawih lalu dia puasa dengan baik, maka bersih dosanya sebagaimana ia lahir dari ibunya. Itu malam pertama. Apalagi setelahnya, berikut-berikutnya. Karena pada bulan Ramadan dilipat gandakan seluruh amal ibadah manusia. Salat sunat biasanya di luar Ramadan, dalam bulan Ramadan pahalanya ditingkatkan sebagaimana pahala salat fardu 2 rakaat. Itu salat sunat 2 rakaat. Begitu juga membaca Al-Quran. Ya, biasanya di bulan Ramadan hanya 1 huruf, 10 pahalanya. Dan setiap 10 pahala Allah hapus 10 dosanya. Dan setiap Allah hapus 10 dosanya, maka Allah akan angkat derajat 10. Tetapi pada bulan Ramadan, itu 10 kali 10. Jadi luar biasa, apalagi yang mampu mengkhatam Al-Quran. Maka sangat wajar apabila orang-orang tersebut merayakan Idul Fitri karena mereka sudah suci, sudah mampu melawan nafsu, sudah mampu melawan syaitan. Meskipun selama Ramadan syaitan itu dibelenggu. Bagi mereka lah yang seharusnya merayakan Ramadan. Merayakan Idul Fitri. Sebagaimana seseorang berkompetisi, apakah dalam sepak bola atau berbagai event olahraga lainnya, akan sangat lucu apabila orang kalah ikut merayakannya. Di mana-mana yang merayakan kemenangan dalam satu kompetisi adalah orang yang menang. Mereka bersorak-sorak gembira. Begitu juga puasa Ramadan. Jadi yang sebenarnya dikhususkan untuk merayakan Idul Fitri itu kepada hamba-hamba Allah yang sukses selama bulan Ramadan. Ya, sukses tadi mampu salat tarawih sampai penuh,
terutama bagi kaum laki-laki, mungkin kaum perempuan, ibu-ibu, ini lain cerita. Meskipun demikian pahalanya tidak mengurangi, tidak dikurangi oleh Allah bagi ibu-ibu yang sholatnya ya misalnya ada yang 7 hari, 5 hari, 4 hari tidak bisa puasa dan tarawih karena ada uzur syar'i yaitu datang bulan. Nah, Allah tidak mengurangi. Inilah salah satu hikmah di dalam Islam. Kemudian selama Ramadan juga kita bisa menjaga apa saja yang dapat mengurangi. Mungkin yang membatalkan puasa ini banyak orang mampu, tetapi yang mengurangi pahala puasa ini yang mungkin berat. Kam lisaimin laisa lahu siyamu illa ju' wal atish. Kata Nabi, banyak orang berpuasa tapi puasa mereka hanya lapar dan dahaga saja, tidak membawa hasil. Ya, coba kita perhatikan selama Ramadan dimanapun, TV masih nonton siaran-siaran yang tidak bermanfaat. Apalagi sekarang ada medsos, ada HP yang bisa membuka apapun oleh siapapun untuk melihat ya, macam-macam di situ. Dan itu seharusnya pada bulan Ramadan itu harus dihentikan, minimal ya dikurangi. Seharusnya dihentikan total, kecuali misalnya membuka YouTube yang berkaitan dengan ceramah-ceramah agama atau membenarkan bacaan Al-Quran dan sebagainya. Di luar itu masih membuka tentang infotainment misalnya. Ini juga kita lihat selama Ramadan di TV juga ada berita-berita itu, dan seharusnya itu tidak dilakukan. Termasuk tidak boleh ada kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan laki-laki dan perempuan seperti konser kemarin di Jakarta, ya, konser bercampur laki-laki perempuan, banyak pakaian ketat di situ, yang seharusnya itu tidak dilaksanakan oleh siapapun. Mungkin kalau hanya perlombaan musabakah atau apa, mungkin tidak dilarang. Ini musik-musik jelas dalam agama, alat lahwan itu dilarang. Ini kita tampilkan secara besar-besar, bahkan secara langsung oleh TV nasional. Ini jelas-jelas perbuatan yang mengurangi eksistensi dan hikmah Ramadan itu. Maka bagi orang tersebut, hikmah Idul Fitri ini yaitu terbersih daripada dosa, segala dosa, kemudian merayakannya dengan penuh sukacita karena dosanya bersih tadi. Ini mungkin kalau saya hadir ke sana, malu saya merayakan Idul Fitri. Ya. Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah, luar biasa pengantarnya dari Bapak Yusuf Kardawi. Pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan nanti tanya jawab ya. Siapa yang ingin bertanya silakan menghubungi kami lewat telepon yang tertera di layar kaca. Juga boleh SMS, boleh juga WA, WhatsApp. Insyaallah kita akan belajar bersama-sama antara pemirsa dengan narasumber di Aceh TV dalam makna kita menuntut ilmu di hari puasa yang bukan terakhir, besok terakhir. Besok. Dua terakhir nih. Dua terakhir. Tapi hari raya dua sehari Sudah babak lagi. final juga nih. Iya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.